Hello everyone, good afternoon. Oke, bertemu lagi dengan Miss Dita. Kita akan belajar science. Nah, sekarang kalian siapkan buku kalian, textbook, unit 5, page 58. Okay, we will learn about characteristic of living things. Okay, living things have karakteristik. Jadi makhluk hidup itu punya karakteristik. Nah, karakteristiknya di sini ada grow, move by themselves, respond to stimuli, reproduce and die. Nah, jadi itu adalah karakteristik dari living things. Nah, kemarin kalian sudah belajar grow, itu berarti mereka bisa bertumbuh. Nah, jadi living things itu bisa tumbuh, berkembang. Nah, jadi yang awalnya ini, the girl becomes bigger and taller as she grows. Nah, jadi ini anak kecil ini, anak perempuan ini bisa semakin besar dan semakin tinggi karena apa? Karena dia itu bertumbuh. Jadinya ukurannya bertambah besar, kemudian lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya non-living things, nah mereka nggak bisa grow. Nah, contohnya di sini ada doll. Nah, the doll still small, right? Nah, jadi bonekanya tetap kecil. Anak perempuannya sudah bertambah besar, sedangkan bonekanya tetap kecil. Nah, Miss lanjutkan. Selain itu, move by themselves. Nah, di sini kalau misalnya living things, mereka bisa berpindah, bergerak karena keinginan mereka sendiri, bukan karena digerakkan atau karena mesin dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya living things bisa berpindah-pindah, bergerak-gerak sendiri. Nah, di sini ada contohnya, the boy move to kick the ball. Nah, jadi anak laki-laki ini bergerak untuk apa? Untuk menendang bola. Nah, kemudian bolanya ini bergerak juga. Tapi kalau bola, karena dia itu non-living things, bergeraknya bukan karena dia mau bergerak sendiri, tapi karena diberi sentuhan atau diberi rangsangan oleh living things, oleh makhluk hidup gitu. Nah, selanjutnya karakteristik selanjutnya ada respond to stimuli. Nah, kalau misalnya living things punya karakteristik ini, contohnya di sini ada mimosa. Nah, mimosa di sini itu berarti putri malu. Mimosa plant when it touch. Nah, ini kalau misalnya si mimosa plant ini, si putri malu dipegang, disentuh, its leaf close up. Nah, jadi daunnya akan menutup. Nah, jadi dia akan menerima rangsangan. Jadi kalau misalnya diberikan rangsangan akan merespon. Jadi kalau misalnya diberikan stimuli akan merespon. Begitu ya. Itu contohnya karakteristik dari living things. Nah, selanjutnya living things itu karakteristiknya reproduce. Jadi mereka itu apa? Berkembang biak, reproduce. Nah, ini contohnya di sini. Kalau manusia, people have young. Berarti manusia, orang dewasa, manusia punya anak. Nah, kemudian kalau di sini animals have young. Nah, di sini juga animals itu juga punya anak. Nah, ini ada juga plants. Nah, plants juga punya anak. Nah, anaknya dari mana? Kalau plants itu dari biji. Nah, di sini ada seed. Dari biji. Oke, selanjutnya karakteristiknya living things itu bisa mati. They can die, living things die. Nah, jadi kalau misalnya non-living things nggak mungkin mati, tapi kalau misalnya living things mereka bisa mati, they can die. Oke, selanjutnya. Nah, 5.4. Nah, di sini ada group of living things. Nah, tadi yang karakteristik of living things kan kemarin kita sudah bahas ya waktu pelajaran Zoom dengan Miss. Jadi tadi Miss review saja. Nah, ini ada group of living things. Nah, ini Miss jelaskan ya. Jadi makhluk hidup itu ada dibagi, ada grupnya. Di sini ada animals and plants. Nah, animals, there are many kind of animal
around us. Nah, jadi ada berbagai macam berbagai macam jenis dari hewan. Nah, plants juga sama, tumbuhan. There are many kinds of plants around us. Nah, jadi tanaman, tumbuhan itu juga ada berbagai macam jenis. Nah, ini animals and plants that do not get enough air, water, and food. Nah, kalau misalnya ini tumbuhan dan juga hewan tidak mendapatkan udara yang cukup, air yang cukup, dan makanan yang cukup, apa yang akan terjadi? Nah, animals and plants die when they do not have enough air, water, and food. Nah, jadi kalau misalnya hewan sama tumbuhan itu nggak mendapatkan cukup air, kemudian udara dan juga makanan, itu akan akan menyebabkan makhluk hidup tersebut jadi bisa mati. Nah, selanjutnya di sini ada apa ini? Nah, di sini ada fungi. Nah, kalau tadi ada plants, ada animals, ternyata ada fungi. Nah, fungi ini bukan termasuk dalam tanaman ya. Jadi, there are many kinds of fungi. They come in different shapes and size. Nah, jadi fungi ini bukan termasuk ke dalam tanaman. Dia living things yang berbeda dari tanaman. Dia bukan termasuk tanaman. Nah, jadi ada berbagai macam fungi. Nah, mushroom atau jamur itu juga termasuk dalam fungi. Kemudian di sini ada bracket fungi, ada puffballs, ada banyak ya macam-macamnya. Nah, selanjutnya ada juga living things itu yang namanya microorganism. Nah, microorganism itu mikroorganisme. Nah, berarti karena ada kata-kata mikro, berarti bisa dilihat atau bisa diamati menggunakan apa? Bukan menggunakan mata biasa, tapi kita harus menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, di sini ada mikroskop. Nah, jadi mikroorganisme itu karena dia itu ukurannya sangat-sangat kecil, jadi kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Nah, jadi itu adalah berbagai macam jenis dari Dari living things. Oke. Nah, di sini ada useful and harmful microorganism. Microorganism can be useful or harmful to us. Nah, jadi mikroorganisme itu bisa berguna dan juga bisa berbahaya untuk kita. Nah, coba kita lihat ya. Useful microorganism. Some microorganism are useful. We use them in making food. Nah, jadi ada mikroorganisme yang berguna, bermanfaat untuk kita. Nah, contohnya apa? Nah, ini we use some kinds of bacteria to change milk into yogurt. Nah, jadi kita itu kalau dalam dunia ini makanan ya. Jadi mikroorganismenya digunakan untuk apa? Mengubah yang dari awalnya itu susu menjadi yogurt. Nah, itu dengan bantuan apa? Dengan bantuan mikroorganisme. Nah, selanjutnya di sini ada apa ini? We use yeast in making bread. Nah, yeast ini apa? Ragi. Nah, dengan bantuan ragi itu bisa membantu dari yang awalnya tepung jadi apa? Jadi roti. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Harmful. Nah, harmful microorganism. Some microorganism are harmful. They cause food to go bad and make people fall ill. Nah, jadi di sini ada apa ini? Mikroorganisme yang berbahaya atau berbahaya ya untuk kita ya. Nah, di sini contohnya di sini ada some bacteria cause food to go bad. Nah, jadi ada bakteri yang menyebabkan makanan itu jadi jadi basi, membusuk. Nah, itu karena mikroorganisme yang
tidak memberikan manfaat untuk kita, nggak useful, jadi dia harmful. Nah, kemudian ada juga ini, raw food may contain harmful bacteria. If we eat raw food that is not fresh or not prepared properly, we can become very ill. Nah, jadi ada juga bakteria yang tempatnya itu ada di daging. Nah, kalau misalnya kita itu makan makanan yang mentah atau setengah mateng, itu biasanya ada bakterinya masih hidup. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh kita bisa bikin penyakit untuk kita ya. Nah, begitu. Oke, sekian penjelasan Miss untuk unit 5. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan self-check. Nah, kalian kerjakan self-check. Nanti untuk pertemuan Science hari Selasa, Miss akan mereview kembali unit 5 dan mengerjakan bersama-sama self-checknya ya. Jadi kalian kerjakan dulu, nanti besok hari Selasa kita akan cek nomor 1 sampai nomor 7, oke? Sekian dari penjelasan Miss. Bye.